langsung aja ya Bu ke pertanyaannya. Terkait penanganan kasus siswa. Yang pertama itu, apakah Ibu pernah menemui siswa dengan kendala fisik, gangguan seperti penglihatan, pendengaran atau motorik Bu? Lalu bagaimana cara menyesuaikan pembelajaran? Sebenarnya nih kita ada sih, itu tuh pas 8 yang satu ini karena yang satu dia bisa interaksi, bisa baca, bisa paham, tapi hanya bacaan-bacaan yang singkat gitu. Ada dua kayak gitu. Cara menangani ya, sebenarnya lebih ke ada pembelajaran yang lain sih. Jadi saya tidak dikatakan dengan kalau yang tunarungu itu ada pembelajaran yang lain yang saya sampaikan gitu, entah misalnya melalui pokoknya materinya berbeda lah gitu dari teman-teman yang lain. Kalau yang satu lagi karena masih bisa mengikuti pembelajaran, jadi masih bisa ikut berinteraksi atau masuk ke dalam kelompok dan lain sebagainya. Nah yang itu tetap saya samakan gitu, tapi untuk di penilaiannya yang saya bedakan. Lalu bagaimana jika ada siswa yang terlalu diam atau kurang percaya? Siswa yang terlalu diam ada juga, kan kita juga nggak bisa memaksa siswa ya, tapi kalau saya lebih ke membuat kelompok. Biasanya saya masukkan ke siswa-siswa yang aktif, biasanya kayak gitu sih. Jadi supaya kalau saya inginnya kan dia tuh bisa terbawa gitu ya dengan teman-temannya yang aktif gitu, terus dia bisa ikutan aktif. Kalau saya sih kayak gitu. Kalau misalnya disatukan dengan yang diam, jadi semuanya diam gitu kan, kelasnya tidak akan berjalan kalau kayak gitu. Lalu apa Ibu pernah menemui siswa dengan masalah di rumah atau sekolah yang mempengaruhi belajarnya? Lalu bagaimana strategi yang diterapkan? Itu banyak sih, kayaknya semua sekolah jadi strateginya lebih ke pendekatan individu. Jadi ketika pembelajaran, kalau misalnya siswanya fokus dan sebagainya, yang lain kan fokus juga belajar. Misalnya ketika ada penugasan dari saya, siswa yang itu saya panggil, saya tanya gitu kenapa dan lain sebagainya. Biasanya sih ada yang curhat karena kita punya BK juga gitu, jadi kita bisa langsung konsultasi ke Strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia apa yang paling kalau ada salah satu kayaknya enggak. Kalau yang paling tidak semua, tergantung kan, kita balik lagi ke karakteristik anak. Mungkin efektif di kelas ini tapi di kelas ini tidak, antusias di kelas ini tapi di kelas ini tidak berjalan gitu. Tergantung ke karakteristik sama ke pembelajaran atau materi yang akan kita sampaikan. Lalu apa ada inovasi baru yang ingin Ibu coba? Inovasi baru, kalau saya malah ingin kembali ke zaman sebelum ada teknologi. Kayaknya saya merasa kalau misalnya digital itu kan entah gimana ya, saya merasa kalau misalnya dengan digital itu pemahaman dari anak dan terutama pemahaman dari anak itu menurut saya agak sedikit kurang gitu ya, dibandingkan dengan dulu saya baca textbook itu entah hafalan atau pemahamannya tuh lebih mantap gitu ya, lebih bagus gitu. Kalau sekarang kan kayak siswa disajikan dengan PPT dan sebagainya, dia kan jadi males gitu ya, males untuk membaca dengan kayak sesama dan makanya saya tuh di kelas sebelum belajar biasanya ada beberapa materi yang saya nyuruh mereka baca. Setelah baca silakan ungkapkan lagi gitu, apa yang kamu pahami dari bacaan kamu tuh kayak gitu. Cukup mungkin. Terima kasih hari ini untuk wawancaranya Ibu. Sama-sama. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.